keturunan dari Dahlu Lambaleda ini ternyata leluhurnya berasal dari Turki. Ya. Jadi kalau lihat dari wajahnya Opa Bolin sekarang ini dengan hidung mancung yang agak mirip-mirip dengan orang Turki. Itu saya sudah tamat SMA Suradikara. Oh, SMA Suradikara. SMA Suradikara bersama kakak mereka. Ini Om Alo Sadun. Om Alo Sadun dengan kakak yang sebelum itu Ludovikus Syukur. Tokoh partai ya, Katolik. Katolik ya. Waktu itu kan susah sekali kita bebas berkeliaran. 1 Oktober itu kan semua kita dengar pengambil alihan oleh waktu itu kan Panglima Kostrat atas inisiatif beliau sendiri kan, Pak Harto. Ada siaran melalui radio RRI. Ya? Semua orang tahu. Itu kan ceritanya Opa sempat hampir kena bayonet. Ya, itu betul. Ada hubungannya situasi di seluruh kabupaten. Menggerai ini itu sudah waktu itu kan di bawah kendali PKI. Ketua Partai Katolik zaman itu kan Bapak Nilus Ngamal. Kebetulan Bapak Nilus Ngamal ini kami bapak kecil. Sehingga pemberontak. Oh, terlibat? Iya, dia terlibat. Itu persoalannya. Sehingga sini kan tidak bisa buat apa-apa. Sehingga kurir. Karena memang sudah dikuasai. Pergerakan PKI di Ruteng itu sudah hampir ya menguasai seluruh termasuk pemerintah daerah tidak bisa buat apa-apa. Dalam waktu itu Dr. Ben Boy, kepala rumah sakit juga tentara. Setengah jam muncullah itu ya, insiden tadi itu. Tuh ya satu regu ya, 1 peleton ya. Dulu tentara itu pergi ke rumah dan bukan pakai ketuk lagi karena masa situasi genting toh, tidak lagi ada mau itikat apa segala macam, tidak ada lagi, langsung dobrak pintu depan, pintu yang 2 pintu itu. Pintu kan rumah-rumah. Begitu kita dengar itu bunyi itu macam ya kita pikir serangan mendadak atau bom atau apa. Saya saat ini bersama dengan Opa Bolin Bocok. Ngobrol diawali dengan cerita-cerita ringan. Ada potongan-potongan cerita ya. Satu itu ada kaitan dengan peristiwa G30 SPKI. Bagaimana cerita nanti kita ngobrol soal itu. Lalu cerita kedua yang menarik itu adalah tentang sejarah Dahlu Lambaleda. Beliau ini adalah keturunan langsung Dahlu Lambaleda, Opa Bocok almarhum, dan bagaimana cerita sejarahnya yang luar biasa karena itu ada kaitan dengan nama sebuah pegunungan yang populer sekali di Manggarai, Pegunungan Mandosawu. Lalu yang tidak kalah menariknya adalah keturunan dari Dahlu Lambaleda ini ternyata leluhurnya berasal dari Turki ya. Jadi kalau lihat dari wajahnya Opa Bolin sekarang ini dengan hidung mancung yang agak mirip-mirip dengan orang Turki ya, ternyata memang ada keturunan. Opa, cerita dulu tentang peristiwa G30 SPKI. Yang Opa ingat apa pada saat itu? Pergerakan setelah pecahnya pemberontakan G30 SPKI itu. Ya. Waktu itu Opa posisinya di mana? Saya di Ende. Oh, di Ende ya. Waktu itu saya sudah tamat SMA Suradikara. Oh, SMA Suradikara bersama kakak mereka. Ini Om Alo Sadun. Om Alo Sadun dengan kakak yang sebelum itu Ludovikus Syukur. Tokoh partai ya, Katolik ya. Beliau ini waktu jabatan itu zaman itu ketua komisariat daerah Partai Katolik NTT. Berarti menggantikan Opa Lega ya? Iya, dan bermukim di Ende karena beliau tidak hanya berurusan dengan partai atau politik, tetapi juga jabatan fungsionernya, dosen, dekan, dan juga guru SMA. Dan waktu itu zaman itu Ende sudah jadi kabupaten ya? Ya, Ende sudah jadi kabupaten. Waktu itu kan susah sekali kita bebas berkeliaran ya. Itu di tanggal berapa itu? 30 September kan dahnya toh. Kemudian pemulihan kan 1 Oktober mulai. Sudah mulai. Masih ada kurun waktu dari 1 Oktober itu sehingga ada komunikasi politik dengan pejabat-pejabat di daerah. Karena itu harus berhubungan dengan Kakak Lodoni karena dia itu Partai Katolik. Di mana posisi Partai Katolik itu paling kuat di NTT. Menang pemilu. Dan menang pemilu sebelumnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua berhubungan dengan Kakak. Pak, waktu kejadian tanggal 30 itu bagaimana suasana karena yang terjadi kan di Jakarta. Di Jakarta. Kalau di Ende biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tidak ada suasana pemberontakan di Jakarta, 7 jenderal dibunuh. Kita kan tunggu komando, karena kami kan di daerah dan juga yang mungkin yang sudah tahu waktu itu kakak. Nah, peristiwa setelah 30 itu kan masuk ke tanggal 1 Oktober. Apa yang terjadi di 1 Oktober?
1 Oktober itu kan semua kita dengar pengambil alihan oleh waktu itu kan Panglima Kostrat atas inisiatif beliau sendiri kan, Pak Harto. Artinya waktu itu secara fisik ya sudah mulai ada pergerakan untuk itu khusus di TNI Angkatan Darat gitu kan. Seperti apa dia punya gerakan? Mereka mulai rapat, lalu menurunkan betul. Jadi setelah pengambilan kekuasaan kembali kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Pak Harto sebagai pemegang kendali militer terutama semua di daerah dengar. Nah, tetapi sebelum itu kan ada siaran melalui radio RRI. Semua orang tahu. Itu kan ceritanya Opa sempat hampir kena bayonet. Ya, itu betul. Ada hubungannya situasi di seluruh kabupaten. Komando Angkatan Darat di daerah itu di Ende. Ada banyak kompi operasi, bagian operasional. Ya, dia memegang kendali untuk ke Angkatan Darat. Sehubungan dengan partai politik itu menggerai ini itu sudah waktu itu kan dibawa kendali PKI. Tapi Opa cerita itu di Ende apa di Manggarai? Kami di Ende, tapi kami tahu dan di Manggarai juga. Di Manggarai. Dari informasi yang ada. Ya, karena Manggarai waktu itu ada komunikasi baik dengan Partai Katolik ya. Karena ketua Partai Katolik zaman itu kan Bapak Nilus Ngamal. Kebetulan Bapak Nilus Ngamal ini kami Bapak kecil. Jadi komunikasinya baik. Jalan lah. Diutus kurir ke Ende tentang keadaan Manggarai seperti apa. Lewat kurir ini ya kami mulai bertindak lah atas nama Republik Indonesia melalui Partai Katolik. Nah, gitu. Informasi dari kurir itu apa? Ya itu tentang situasi bagaimana PKI sudah menguasai Manggarai juga. Di bawah komando orang yang mengambil langkah-langkah penertiban keamanan itu. Tapi di pihak pemberontak. Terlibat? Iya, dia terlibat. Itu persoalannya. Sehingga sini kan tidak bisa buat apa-apa. Sehingga kurir. Karena memang sudah dikuasai. Sini hanya ada waktu itu Angkatan Daratnya Pak Mambia dulu itu lah. Tapi Buter Pra namanya. Buter Pra Mambia itu. Tapi dia tidak punya anak buah. Bagaimana? Iya. Gitu. Lalu kembali ke cerita di Ende. Jadi begitu kami dapat sudah informasi. Akhirnya juga kita mulai kakak sebagai bertanggung jawab sebagai ketua Partai Katolik mengamankan seluruh situasi di NTT ini. Di NTT karena ketua Partai Katolik NTT. Jadi tidak hanya urus ND saja. Tidak harus ND saja. Dia tangani yang pertama itu karena ada pergerakan PKI di Ruteng itu sudah hampir menguasai seluruh termasuk pemerintah daerah tidak bisa buat apa-apa. Karena ada oknum aparat yang terlibat ya. Ya. Nah, cerita lagi tadi tentang Opa sampai mau kena bayonet. Setelah kami mendapat informasi dari Ruteng lewat kurir itu, kita mulai bergerak dan kakak sebagai ketua partai ya, mulai menyusun kekuatan dengan menghubungi bersama dengan militer Angkatan Darat. Dalam waktu itu Dr. Ben Boy, kepala rumah sakit juga tentara. Komunikasinya lebih bagus. Setelah itu baru ke Kodim. Pada saat itu setelah kami pergi konsultasi ke Dr. Ben, kami pulang larut malam. Di mana kendali situasi waktu itu kan PKI. Waktu itu PKI sudah pokoknya Angkatan Darat sudah mulai bertindak. Mengambil alih keamanan. Jakarta kan sudah. Di daerah ikut. Kami pergi itu tidak melalui Kom dan Kodim sebagai yang bertanggung jawab untuk operasi militer. Pergi konsultasi kepada Dr. Ben yang kebetulan juga tentara. Setelah itu baru ke Kom dan Kodim. Tetapi yang terjadi begitu kami pulang malam itu, keamanan sudah diambil alih oleh militer. Pak Kom dan Kodim ini tahu Pak Syukur itu seperti apa. Tapi anak buahnya tidak. Lawan dan teman ini kan waktu itu tidak jelas. Tidak jelas. Setelah mereka bertemu tingkat pimpinan itu, baru tahu ini Pak Syukur ini satu kubu ini. Iya, mereka sering ketemu lah ya. Di pada saat Opa mereka masuk ke rumah, lalu ada orang gedor pintu apa-apa. Jadi setelah kami selesai itu kan sudah larut malam. Jadi kami pulang untuk persis waktu itu ya jam 1 lewat. Kami sampai di rumah, tidur di tanah panas. Jadi pakai celana pendek saja, tidak pakai singlet saja. Kurang lebih setengah jam. Muncullah itu insiden tadi itu. Tuh ya satu regu ya, satu person ya. Dulu tentara itu pergi ke rumah dan bukan pakai ketuk lagi, karena
masa apa situasi genting toh, tidak lagi ada mau itikat apa segala macam, tidak ada lagi, langsung dobrak pintu depan, pintu yang 2 pintu itu. Dua pintu kan rumah-rumah. Nah, begitu kita dengar itu bunyi itu macam, ya kita pikir serangan mendadak atau bom atau apa. Gitu. Langsung kita lompat dari tempat tidur dengan celana pendek, singlet, menuju pintu yang sudah terbuka. Nah, kan kita waktu itu kan tidak bisa lihat jelas toh, karena kita dalam keadaan apa? Masih baru setengah sadar. Gitu. Tahu-tahunya langsung bayonet langsung menyentuh kulit perut kakak dengan saya, lalu mengatakan angkat tangan, dibawa ke pusat komando pemulihan. Akhirnya dibawa kami di depan seperti pesakitan ya. dengan senjata lengkap. Memang tidak jauh juga dari rumah kami tinggal itu dengan markas itu, karena di sebelah atas jalan itu kompleks Wirajaya namanya, sebelah timur dari Ursulin Terang. Nah di situ namanya kompi C atau apa saya bisa. Setelah sampai di kantor di markas itu, setelah sampai kakak masuk, saya juga, tapi saya tidak masuk sampai ke dalam, tapi tetap dijaga oleh tetap dijaga itu. Nah, begitu kita masuk, terus ini Komandan Kodim ini lihat baca, siapa yang datang. Nah, dia kaget, beliau ini kaget, ternyata kita sahabat dan satu kawan, sama-sama kawan dan bagian daripada pemulihan. Jadi rupanya kira-kira salah informasi tuh. Iya, karena anak buahnya Pak Komandan ini kan tidak tahu orang ini. Mungkin mereka dengar nama ya, tapi tidak tahu bacanya seperti apa. Kemudian ini kan malam, kami pulang malam di remang-remang itu ya, dan di antara rumah sakit itu di mana Dokter Ben tinggal, ke atasnya kan tidak ada pos-pos. Dan zaman itu kan belum ada listrik. Zaman itu di ND sudah ada? Sudah ada listrik. Tapi akhirnya setelah Komandan Kodim tahu ya, kemudian langsung dia mengatakan minta maaf, Pak, syukur ya ini salah informasi dari anak buah. hampir jadi korban. Ternyata tadi itu. Tapi mungkin ya Komandan Kodim ini juga kan tidak bisa langsung memerintahkan anak buah untuk eksekusi di tempat kan, ya kami ya luput dari maut. Gitu. Waduh. Lalu apa pelajaran penting dari cerita itu, Pak? Kita harus satu langkah untuk ke antara militer, politik dengan masyarakat. Itu NKRI ya. NKRI untuk karena sudah ada komando dari pusat. Jadi menarik cerita ya. Jadi kalau cerita ya, kita baru saja melewati peristiwa gelap tahun 65 itu dalam peringatan G30 SPKI 30 September yang lalu, dan memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober yang lalu. Nah, tetapi suasana itu masih terasa sampai sekarang, sehingga cerita dari Opa Bolin ini ikut memberi warna lain tentang bagaimana potongan sejarah perjalanan ND Manggarai Flores ya, NTT pada masa itu, ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI dan bagaimana situasi pada saat penumpasan. Dan beliau karena salah sasaran tadi, bersama dengan kakak beliau yang menjabat sebagai ketua Partai Katolik NTT waktu itu, hampir menjadi korban gitu. Nah, cerita ini menarik dan mudah-mudahan bisa kita petik pelajaran hidup di balik itu.